Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kali ini dengan Bu Heni. Walaupun kita hanya dengan medianya adalah video rekam. Semoga anak-anak semuanya yang di rumah dalam kondisi yang sehat, walaupun dalam kondisi yang stay at home ya, dan tetap bisa belajar walaupun dengan online seperti ini ya. Nah, untuk kali ini Ibu melakukan video rekam ini sebagai antisipasi, di mana kondisi saat ini kita tidak bisa pembelajaran secara tatap muka langsung. Maka melalui pembelajaran video rekam ini semoga akan menjadi solusi bagi kalian untuk tetap dapat menerima pembelajaran ini dengan baik. Oke, Ibu takut terlalu cepat. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang kalian sudah dapat yang kemarin habis UTS ya. Kemarin kita sudah membahasnya sampai di trigonometri. Untuk kali ini di dalam video rekam ini karena tidak bisa lama, jadi Ibu akan mengajarkan poinnya saja. Jadi untuk kali ini sebelum kita melanjutkan, kita akan coba lihat sebelumnya kita sudah belajar di trigonometri itu. Yang pertama kemarin adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kemarin yang Ibu sudah mengajarkan tentang sisi depan, samping, dan miring. Itu kalian sudah terima semuanya dan alhamdulillah hasil UTS-nya juga tidak mengecewakan. Kemudian berikutnya kita sudah mempelajari yaitu menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Kalian sudah mengenalnya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, berarti berikutnya sekarang kita akan belajar yaitu tentang apa? Yaitu tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi setelah pembelajaran nanti diharapkan kalian nanti bisa menentukan jika diketahui koordinat kartesiusnya, maka kalian sudah bisa mengerjakan atau mencari koordinat kutubnya. Atau sebaliknya, yang diketahui koordinat kutub, kalian bisa mencari koordinat kartesius. Oke, kita mulai ya. Jadi kali ini diulang lagi, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Tapi sekarang yang kita pelajari adalah tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Dari judulnya saja, saya yakin kalian sudah mengenal salah satunya, yaitu apa? Yang sering kita pelajari dari SD, SMP, yaitu tentang apa? Koordinat kartesius. Nah, tapi yang di sini yang Ibu akan bahas adalah bagaimana kita bisa mengkonversinya atau dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Kita mulai kenal satu persatu. Yang pertama adalah koordinat kartesius. Ibu mencoba tidak cepat, jadi biar kalian paham. Oke, koordinat kartesius, kalian sudah pasti. Koordinat kartesius itu misalkan yang sudah kalian kenal ini ada titik A. Maka koordinat titik A itu akan diwakilkan yang biasanya disebut dengan variabel X dan variabel Y. Sudah masih ingat? Atau kembali ingat? Jadi diingat ya, kalau koordinat kartesius pasti koordinatnya adalah variabelnya adalah X, Y. Itu kalau koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kutub berarti apa? Nah, coba Ibu sebentar. Kalau koordinat kutub, walaupun sama-sama titiknya A, tetapi koordinat kutub itu variabelnya adalah R, alfa atau sudut. Jadi bedanya itu. Kalau kita sama-sama membaca titik A,
Kalau pada koordinat kutub itu ditentukan oleh R-nya atau jari-jarinya sama sudutnya. Maka kita menyebutkan ini sebagai koordinat kutub. Balik lagi. Kalau koordinat kartesius dari titik A, berarti koordinatnya adalah ke samping itu adalah X, kemudian yang ini adalah Y. Oke, jadi suatu titik A dinyatakan sebagai pasangan berurutan titik A atau koordinat kartesius titik A adalah X, Y. X-nya adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, jarak titik A terhadap sumbu Y. Itu adalah X. Sedangkan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Oke, sudah paham? Kemudian, nah sekarang berarti kalau ini, sebentar, kalau ini kita bisa gambarkan dalam kuadran kemarin, maka kalian harus ingat pada koordinat kartesius kuadran 1 dengan sendirinya pasti akan berbeda pada kuadran 2, 3, atau 4. Kita mulai untuk selalu diingat ya. Jadi nanti saat mengerjakan itu selalu harus ingat ini. Kalau saya berada di kuadran 1, maka X pasti bernilai positif. Dan Y pasti bernilai positif. Sedangkan kalau saya berada koordinat kartesiusnya itu berada di kuadran 2, maka X pasti bernilai negatif. Kenapa? Karena ke arah kiri. Sedangkan Y bernilai positif. Kenapa? Karena ke arah atas. Ya. Maka pada kuadran 2 itu koordinat kartesiusnya X pasti bernilai negatif, Y pasti bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 3 karena X-nya ke arah kiri, maka X bernilai negatif. Sedangkan Y karena ke arah bawah, maka Y bernilai negatif. Maka koordinat kartesius pada kuadran 3 pasti X akan bernilai negatif, Y akan bernilai negatif. Sedangkan untuk yang di kuadran 4, koordinat kartesius X akan selalu bernilai positif, sedangkan Y akan selalu bernilai negatif. Oke, jadi ini selalu diingat ya, karena ini penting saat nanti kita menjawab. Dari yang diketahui koordinat kartesiusnya saja kita sudah paham kita berada pada posisi kuadran berapa, karena itu akan sangat berarti atau penting ya. Jadi ini harus selalu diingat. Saya kalau di kuadrat kartesius di kuadran 2 itu apa syaratnya, kuadran 3 itu apa syaratnya, kuadran 4 itu apa syaratnya. Yang paling mudah diingat adalah kuadran 1. Kenapa? Karena semuanya bernilai positif. Oke, lanjut. Koordinat kutub. Sekarang kita mengupas tuntas untuk yang koordinat kutub. Tadi koordinat kutub itu koordinatnya adalah variabelnya adalah R atau jari-jari sama alfa. Maka R itu sudah kalian paham ya, jari-jari yang diambil dari titik 0,0 atau titik O biasa kita sebut. Nah, sedangkan alfa adalah besar sudut dari sumbu X positif terhadap garis A. Jadi dari sini terhadap garis atau titik A. Nah, sekarang berarti apa yang harus diingat? Oke, apa yang harus diingat? Harus diingat di sini seperti tadi, kalau koordinat kartesius itu punya syarat tertentu. Nah, begitu juga untuk koordinat kutub. Kalau kita sudah membahasnya ya kemarin yang sudut di berbagai kuadran.
Nah, kalau kuadran 1 sudutnya adalah sudut istimewa. Jadi semuanya pasti positif. Kalau ada di kuadran 2, maka untuk sudutnya, sudut di kuadran 2, masih ingat kemarin? Sudut di kuadran 2 yang selalu positif hanya untuk sudut iya, sudut sin dan saudaranya berarti siapa? Kosekan. Jadi nanti di sini nanti yang bernilai positif untuk kuadran 2 hanya untuk sudut sin dan kosekan. Nah, sedangkan untuk kuadran 3, seperti kemarin kalian ingat, untuk sudut kuadran 3 jika ada sudut nanti, di situ berarti yang kuadran 3 sambil mengingat kembali, yang bernilai positif hanya untuk sudut tangen dan kotangen. Sedangkan di sini adalah kuadran 4, itu adalah untuk sudut K4, kuadran 4. Kalian masih ingat kuadran 4? Siapa yang bernilai positif? Hanya bernilai positif hanya iya, yaitu sudut cos dan saudaranya berarti sekan. Oke, itu adalah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Sekarang kita coba mengulik. Mengulik apa? Implikasinya atau aplikasinya, aplikasi dari kedua koordinat ini. Maksudnya apa gitu loh, kita membedakan antara keduanya. Bukan membedakan, justru kita akan mencari hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kita sekarang belajar hubungannya. Jika diketahui koordinatnya adalah kutub, berarti yang diketahui dari soal otomatis adalah jari. Dan apa? Dan sudutnya. Maka kalau yang diketahui koordinat kutub, yang ditanya koordinat kartesius, maka kita harus mencari siapa? Harus mencari, ingat dulu koordinat kartesius tadi apa koordinat itu? Kartesius itu, oh iya, X sama Y. Oh berarti kita harus mencari X sama Y. Di mana X itu punya rumus adalah R dikali cos alfa. Sedangkan Y-nya adalah R dikali sin alfa. Diingat hubungan nomor 1 ini apa? Kalau yang diketahui koordinat kutub, yang dicari adalah koordinat kartesius. Berikutnya yang kedua, hubungan dari keduanya dibalik. Jika yang diketahui adalah koordinat kartesius, berarti yang kita punya variabelnya adalah X sama Y. Maka kita harus mencari apa? Kita harus mencari kebalikannya, berarti koordinat kutub. Sedangkan koordinat kutub punya apa? Punya R sama punya alfa. Maka kita harus mencari R. R bagaimana cara mencarinya? R di sini sudah ada rumusnya, yaitu apa? Akar dari X dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan. Ini cara mencari R. Sedangkan untuk mencari Y-nya bagaimana? Bukan Y, maaf. Kalau kita mau mencari kutub berarti mencari apa? Alfa. Nah, di sini alfa tidak langsung ketemu, tetapi kita harus melihatnya dari sudut tangen. Jadi kalian nanti harus mencari dari sudut tangen. Sebelum mencari sudut, maka saya harus melalui tangen alfa. Tangen alfa sama dengan Y per X. Nah, di sini Ibu tuliskan ada apa di sini? Ingat letak kuadran. Maksudnya apa? Ini yang harus kalian ingat. Jadi ada di sini adalah tangen. Tangen kan bisa ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau di kuadran 4. Makanya kalian harus ingat kalau tangen di kuadran 1 pasti bernilai positif. Kalau tangen ada di kuadran 2 pasti bernilai negatif. Maka di sini nanti bisa jawabannya adalah negatif kalau nanti terletak di kuadran 2. Kalau tangen ini berada di kuadran 3, maka pasti jawabannya adalah juga positif. Sedangkan kalau ada di kuadran 4 tangen ini,
maka nanti jawabannya pasti negatif. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama yang Ibu kasih di sini adalah di sini. Ada gambarnya. Jadi, ubah ke koordinat kartesius. Kalau ada pertanyaan seperti ini berarti logikanya sudah jelas, yang diketahui pasti koordinat koordinat apa? Ubah ke koordinat kartesius berarti yang diketahui pasti koordinat kutub. Kita lihat di sini, titik A 8,60 derajat. Oh, jelas ini adalah sudah ditunjukkan ada sudutnya. Oh, pasti dia adalah kutub. Nah, dari koordinat kutub ini disuruh menjadi koordinat kartesius. Dari koordinat kutub ini maka diketahui. Diketahui apa? R. R-nya berapa? 8. Nah, kemudian sudutnya berapa? 60 derajat. Yang akan kita cari apa? Kartesius. Kartesius itu apa? Oh, kartesius itu berarti koordinatnya X sama Y. X-nya sudah ada rumusnya, R cos alfa. Sedangkan Y-nya adalah R sin alfa. Maka kita mulai mengerjakannya. Dari yang diketahui koordinat kutub ini, kita akan mencari nilai X untuk koordinat kartesius. X rumusnya adalah R cos alfa. Maka sama dengan R-nya 8, cos-nya sudutnya adalah 60. Maka 8 dikali cos 60, kalian sudah paham, ini ada di kuadran 1. Maka bernilai setengah. Maka ketemulah X sama dengan 4. Oke, sampai di sini semoga paham. Lanjut, kita akan mencari nilai Y. Y rumusnya adalah R kali sin alfa. R-nya sudah diketahui, yaitu berapa? 8. Sudutnya adalah 60. Sin 60 ada di kuadran 1. Nilainya adalah pasti positif, yaitu berapa? Setengah akar 3. Maka Y sama dengan 4 akar 3. 8 kali setengah 4 akar 3. Maka dari koordinat kutub 8,60 derajat itu menjadi koordinat kartesiusnya menjadi 4,4 akar 3. Oke, sampai di sini. Nanti coba diulang-ulang, difahami keterangan Ibu. Kalau belum paham, sebenarnya ini mudah gitu loh. Tetapi masalahnya mau nggak mendengar gitu. Oke ya, saya harap nanti kalian semuanya mencoba diulang-ulang keterangannya pada latihan soal. Oke, contoh yang kedua. Masih sama? Yang diketahui kalau dari ini, soal ini, contoh ini jelas ada apa? Sudut. Berarti yang diketahui adalah koordinat kutub. Ya, betul. Jadi ini soalnya adalah yang diketahui koordinat kutub. Nah, sekarang yang ditanya otomatis apa? Koordinat kartesius. Maka kita harus mencari X sama Y. Sekarang, diulang dulu. Pada koordinat kutub, sudutnya menunjukkan 150. Maka 150 ini menunjukkan bahwa koordinat kutub ini terletak di kuadran berapa? Masih ingat kan? Kuadran 2. Betul? Yaitu kuadran 2. 150 berada di kuadran 2. Maka di sini gambarnya ada di kuadran 2. Oke, sekarang berarti kita mulai mencari koordinat kartesiusnya. X sama dengan R kali cos alfa. R-nya adalah 12, cos-nya 150. Sekarang pertanyaan Ibu yang tadi, suruh mengingat tadi ya, mengingat di koordinat kartesius ini cos-nya berada di kuadran 2. Cos kuadran 2 pasti bernilai negatif.
Betul. Karena apa? Yang positif hanya untuk sudut sin. Maka di sini 12 dikali min cos 30. Berasal dari mana cos 30? Kalian masih ingat rumus kuadran 2, rumus tetapnya yaitu apa? 180 dikurangi alfa. Alfanya yaitu 30. Maka yang kita ambil adalah 30. Maka 12 dikali min cos 30 sama dengan 12 dikali min cos 30 adalah setengah akar 3. Maka X-nya adalah min 6 akar 3. Untuk Y-nya berarti R kali sin alfa. R-nya sudah diketahui 12. Sin 150. Balik lagi, ingat lagi. Sin 150 ada di kuadran 2. Maka sin di kuadran 2 pasti bernilai positif. Untuk sudut alfanya sama yaitu 30 berasal dari 180 dikurangi alfa. Betul? Maka di sini 12 dikali sin 30-nya setengah, maka Y ketemu adalah 6. Jadi, untuk sudut B itu adalah koordinat kutubnya seperti ini, kartesiusnya menjadi seperti itu. Oke, lanjut. Koordinat kartesius ke koordinat kutub. Berarti yang diketahui adalah koordinat kartesius. Maka X-nya sudah ketemu berapa? 4. Y-nya ketemu berapa? 4 akar 3. Disuruh mencari apa? Koordinat kutub. Berarti mencari apa? R. R-nya diperoleh dari mana? X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya 16, Y kuadratnya adalah 4 akar 3 dikuadratkan. 4 kali 4, 16 dikali 3. Berarti 48. Maka R sama dengan akar 64, R-nya ketemu 8. Kemudian untuk sudutnya diperoleh dari mana? Tadi sudah Ibu ingatkan, dilihatnya dari tangen. Tangen alfa sama dengan Y per X. Tangen alfa sama dengan 4 akar 3 dibagi 4. Tangen alfa sama dengan akar 3. Maka karena di sini koordinat kartesiusnya berada, kalau kita menganalisis ini berada di kuadran berapa? Yang positif sama positif ada di kuadran 1. Maka tangen sudut di kuadran 1 adalah 60. Jadi 60 ini bukan hanya 60 gitu. Maksud saya tidak semuanya akar 3 nanti akan bernilai 60 gitu loh. Akar 3 bisa jadi akan tidak bernilai 60. Ini kenapa 60? Karena koordinat kartesiusnya tadi terletak di kuadran 1. Kuadran 1 sudutnya adalah 60. Oke, maka koordinat kartesius berubah menjadi koordinat kutub menjadi 8,60 derajat. Berikutnya, terakhir. Contoh ke-4. Di sini sama. Yang diketahui adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Kalau kita lihat gambar sudah jelas, tapi tanpa melihat gambar pun kita akan paham. Di sini adalah 4, min 4, berarti positif negatif. Positif negatif, maka berada di kuadran berapa? Soal ini. Kuadran 4. Ingat ya, kuadran 4. Jangan salah kaprah ya. Karena dari koordinat kartesiusnya saya paham bahwa soal ini berada di kuadran 4. Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau nanti tidak paham, buka lagi yang atas tadi, cara mengingat koordinat kartesius. R-nya berarti berapa? 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka sama dengan akar 32. Kalian sudah belajar tentang menyederhanakan bentuk akar? Maka 32 itu berasal dari 16 kali 2. 16-nya keluar jadi 4, maka 4 akar 2. Sedangkan untuk sudutnya berarti di sini tangen alfa Y per X. Nah, di sini yang harus kalian ingat. Min 4 bagi 4 sama dengan min 1. Nah, min ini kalian jangan anggap ini sebagai hasil, tapi min ini adalah menunjukkan letak kuadran. Jadi yang kalian cuman cukup diingat adalah sudut alfanya. Sudut alfanya adalah 1. Tapi min menunjukkan letak kuadran. Tadi soalnya ada di kuadran 4, maka tangannya pasti bernilai negatif. Maka alfa yang sama, tangan 45 itu senilai dengan alfa berapa? 45.
Maka untuk rumus tetap di kuadran 4 adalah 360 dikurangi 45. Maka ketemu jawaban 315. Saya ingatkan lagi, min bukan berarti nilai dari jawaban, tapi min hanya menunjukkan dia terletak di kuadran berapa. Yang kalian perhatikan hanya angka 1. Angka 1 adalah nilai sudut berapa? Berarti 1 adalah menunjukkan tangen untuk sudut 45. Sedangkan min menunjukkan letak kuadran. Karena soalnya kuadran 4, maka saya pakai rumus tetap kuadran 4, yaitu 360 dikurangi 45. Maka jawaban 315. Maka inilah jawaban dari koordinat kartesius berubah menjadi koordinat kutub. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Besok kita sambung kembali, kalian pelajari dulu saat ini, nanti besok akan Ibu susul dengan link absen setelah kalian melihat video rekam, kemudian kalian mengerjakan soal yang diberikan Ibu, nanti tinggal kalian mengerjakan sesuai dengan linknya. Oke, terima kasih semuanya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.